Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Sekretaris Yayasan yang saya hormati, para sekolah, serta jajaran guru SMP Darussalam Modern School. Alhamdulillah, di siang hari ini kita bisa berwajah tatap muka dalam rangka belajar bareng terkait dengan pelajaran-pelajaran yang sifatnya diniyah. Ini saya kira sebagai formulasi mungkin. Sebagai pertama, kita nggak perlu lama-lama karena kegiatan ini mungkin sifatnya sampai akan terus-menerus, dan itu sudah saya bahas dengan Pak Wahid dulu. Entah mau setengah bulan sekali, sebulan sekali, monggo di kalau setahun sekali enggak. Monggo mana yang mau disepakati, saya yang jelas ikut. Yang jelas rutinitas saya nggak bisa memang hari Sabtu, hari Minggu, hari Kamis. Selain itu saya bisa, apalagi kalau malam, karena rutinitas saya pagi sampai siang sekolah, habis dulu ngaji seperti ini. Nah setelah ini memang free. Habis ngaji dulu bisa mancing kalau saya. Free-nya ini nanti habis maghrib ngajar Al-Quran, terus ngaji kitab kuning lagi sampai jam 9 malam. Jam 9 malam free, biasanya teras meja. Itu kegiatan saya setiap hari di luar kegiatan. Kalau mungkin butuh keluar, ini kita sambil santai ngerokok pun nggak masalah. Jadi kita santai aja. Terus ini kan yang saya pegang ini sebetulnya masih ada 2 lagi buku yang diajarkan di dunia di waktu malam itu untuk anak-anak kita, anak SMP. Ini baru sebagiannya. Sementara buku-buku ini ya bentuknya masih kayak gini, ada mano jerawut atau mano gantung ini masih ya. Mano gondrong juga bisa sebutannya kalau di toko-toko di Lampung atau di Jakarta, di Surabaya itu mano gondrong bisa, mano gandul bisa. Memang setiap tulisan di bawahnya ada tulisan miring-miring makna ini. Jadi ini mula-mulanya anak-anak yang dari kelas 2, kelas 3, kelas 4 sampai kelas 5 ini tidak. Buku mereka seperti ini. Buku mereka seperti ini. Nah nanti mulai kelas 5 itu mereka sudah mulai kenalan dengan kitab kuning. Kitab kuning itu kakangnya ini yang jelas, dia warnanya kuning, nggak ada harokatnya, cuman ada tulisan Arabnya tok. Nah itu biasanya dimaknai sendiri. Nah kalau masih kelas bawah ini memang, apalagi anak SMP itu kan memang belum ngerti makna gandulnya caranya bagaimana, terus singkatan bagaimana. Jadi di pondok itu, ini sebagai tambahan informasi, di pondok itu kalau anak memaknai ini ada caranya. Jadi kalau ada mem itu maknanya utawi, kalau ada kurubaknya tok itu maknanya kelawan, kalau ada ngain itu karena, kalau ada khok di atas kecil itu berarti itu. Misalnya zaitun qaimun, zaitun utawi itu pasti pakai mem. Jadi nggak ditulis utawi gitu, nggak. Rumusnya cuma gitu. Zaitun utawi Zaid. Nah kok ada khoknya di atas berarti iku qaimun kang adat. Zaid sekarang lagi berdiri. Itu Zaid berdiri atau seperti itu. Nah itu namanya singkatan-singkatan. Terus nanti juga pakai ilmunya nahwu shorof selain singkatan-singkatan itu. Nah ini kitabnya banyak sekali, dan Pak Samsul masih melapor ada 2 lagi yang belum ada. Ini maksudnya
kumpulkan jenengan ke sini ini biar jenengan nggak kalah dengan anak-anak yang sekarang belajar tauhid, tajwid, fikih maupun yang lain. Jadi mungkin kalau untuk jenengan, kalau ini misalnya dibuat seminggu sekali, mungkin ini bisa saya khatamkan 1 bulan. Jadi nggak kayak anak-anak yang ini khatamnya sampai 1 tahun. Kalau jenengan kan set, harus paham. Baru terus diskusi kita jawab. Jadi itu kalau memang acaranya itu dibikin 1 minggu. Kalau kita bikin ini setiap setengah bulan sekali, ya agak molor sedikit. Misalnya untuk bidang Sifaul Jinan. Sifaul Jinan ini ilmu yang mengatur tentang baca Al-Quran, atau kita kenal dengan ilmu tajwid. Jadi huruf idhar itu ada berapa, apa saja, bagaimana bacanya. Jadi anak-anak SMP itu belajar ini juga, Sifaul Jinan. Ada lagi di sini Tanbihul Muta'alim. Tanbihul Muta'alim ini dulu sampai sekarang tetap kelas 4. Alhamdulillah saya ini hafal ini. Alhamdulillah jalanullah sholatul salamu ala rasulillah. Ini kitab ini isinya. Tanbihul Muta'alim ini kitab yang mengatur bagaimana seseorang itu yang belajar. Karena terus terang di pondok ini belajar itu ibadah. Belajar itu ibadah, jadi di kitab-kitab di dalamnya nanti ada aturan. Orang itu kalau mau belajar harus suci, harus wudu. Orang itu kalau belajar pakaiannya nggak boleh najis. Ini pembahasannya di kitab ini karena mereka memahami, para ulama salaf itu mengatakan bahwa ibadah itu tidak hanya sholat, termasuk juga belajar. Bahkan di Al-Qurannya sendiri ya, lihat tafakoh bidin, Al-Qurannya seperti itu. Jadi belajar ini kalau Imam Syafi'i di kitab sana itu mengatakan orang belajar itu pahalanya melebihi dari 1000 sholat sunnah. Jadi mengapa mereka suci, pakaian suci, karena dianggap ibadah. Bahkan kalau untuk kita sendiri 1000 rakaat itu kan nggak mungkin, kayak sholat samono kayak nggak mungkin. Nah ini bisa melalui media belajar. Sehingga mereka suci, mereka pakaiannya suci dengan niat yang suci. Diatur juga di sini dan seterusnya banyak yang nanti isinya. Nah, kemudian ada ini Ta'limul Lughatil Arabiyyah. Kalau ini sepertinya muhadasah ya. Ini sepertinya apa speaking kalau bahasa Inggrisnya. Ini ilmu untuk muhadasah. Jadi saya kira kalau yang muhadasah masuk guru-guru apa anawante siapa yang kan juga tapi kok kayaknya nanti kita nggak itu ya, kita nggak anak ente nanti itu masuk latihan muhadasah. Muhadasah itu ya speaking, latihan ngomong-ngomongan. Kalau ini tasrif. Tasrif itu ilmu yang mengatur perubahan awal atau tengah kalimat. Ada tu, yadriba, ya, atau doroba, itu yang merubah awal dan akhir kalimat. Misalnya dia nanti hafalan kata per kata. Di sini ada pala yang mulu, pala lama, pala bahwa, panjul, balaka, maf'ulun, hukmul, lataful, maf'alun. Ini ilmunya jadi sorok itu membahas awal dan tengah kalimat. Nanti gandengannya ini ada nahwu. Kalau nahwu itu ilmu yang mengatur akhir kalimat. Dun dan din itu tugasnya nahwu. Nah, tengah kalimat ataupun akhir kalimat jelas atau tidaknya yang mengatur tajwid. Jadi memang 3 ilmu ini nggak boleh bisa. Jadi mengapa kalau guru-guru pesantren itu ngajar kadang-kadang sekali langsung 5 anak baca semua. Karena mungkin beliau menguasai 3-3-nya. Kalau ada kalimat ayat 1000 langsung gitu. Karena ada an itu harus dibaca 4 ayat riba. Dengar saja dia ngerti walaupun tidak hafal Al-Qur'annya.
karena ngerti naruh soroknya ataupun berubah tengahnya atau berubah depannya. Nah ini akan ketahuan dari 3 ilmu ini. Nah nanti seterusnya kan ini ikhfa, izhar atau idgham bacaan jelas atau tidak itu sudah urusan tajwid. Jadi kalau tasrif itu saya kira juga tasrif ini modelnya menghafalkan. Saya kira kalau ini nanti tidak kita kaji dalam pertemuan ini. Tasrif itu hafalan nasro yang suruh nasro koma yakumu itu kan apa? Tapi kaidahnya bisa. Misalnya kaidahnya ada lafaz bila kulikan yaud wawun baca fatatin fa'akul buma alfan sarofo atau ketika ada wawu atau ya berharokat jatuh setelah harokat fatkah maka wajib diganti alif contohnya. Itu kaidahnya kita bisa pelajari. Contohnya kola, lafaznya kola di Al-Quran itu. Kola itu asalnya kowala, ada wawu berharokat jatuh setelah fatkah maka kaidahnya wajib diganti alif jadinya kola. Kalau kaidah-kaidah soroknya nanti bisa kita pelajari. Tapi kalau pala yang palan ini hafalan ya sampean. Itu ya hafalan. Mengukir di atas air nanti. Kalau kaidah-kaidah itu bisa, namanya kaidah ilal atau kaidah sorok itu nanti bisa dipelajari. Terus ini ada Rasul Sirah, ini yang diserahkan saya ada Rasul Sirah. Saya kira Rasul Sirah ini juga enggak dipelajari, enggak apa-apa. Ini pengenalan arti kata Rasul kepala, udurun kuping, masa enggak perlu di sini ya. Jelas dua ini enggak akan kita pelajari hadasa sama Rasul Sirah. Nah, ada lagi sekarang Sabrawi. Sabrawi ini isinya nahwu tapi Jawan. Nahwu tapi Jawa bahasanya, kita semua asli Jawa. Nah nanti ini juga saya terangkan, tapi cukup saya baca nantinya selalu berapa. Kalau anak-anak kadang-kadang setengah nazo, 1 nazo atau 1 minggu. Kalau jenengan mungkin 4 atau 6 wes. Ikan cepat, ikan gabus, makin cepat. Ini kalau yang Sabrawi. Jadi untuk level awal memang Sabrawi. Setelah ini anak-anak belajar Jurumiyah. Setelah Jurumiyah anak-anak akan belajar Durriyah Timah. Setelah Durriyah Timah anak-anak belajar Ibriti. Setelah Ibriti anak-anak belajar Alfiyah Ibnu Malik. Jadi ada 4 level grammar ya. Atau tuwafel, bahasa Inggris kan tuwafelnya. Cuman nahwi tak kondang rupanya diwasnya piye. Dadi omone grammar atau tuwafel itu keren. Ini ilmunya nanti kita akan belajar Sabrawi sekilas ya pokok. Sampai di kelas menangnya anak begitu kan tahu keterangannya itu babi ini asalnya. Nah, ini jelas jenengan juga paham. Ini ada tarikh Nabi, tarikh sejarah. Karena di kitab ini itu anak-anak dikasih ngerti bahwa sebelum Nabi itu ekstrim, karena wanita itu jangan barang, bisa diperjualbelikan, bisa dipinjamkan, bahkan kalau pengen dibunuh ya bunuh saja. Itu dulu ketika zaman, mungkin jangan ceritanya kan begitu zaman jahiliyah. Nah ini kitab ini seingat saya, karena ini masih baru semua dikasih tadi. Ini seingat saya, dalamnya isi-isinya itu mengapa Nabi diutus, karena kerusakan, sehingga Nabi datang sampai membela wanita. Walaupun sementara ini ada sih orang perempuan yang bilang tetap tidak adil, contohnya cerai itu yang punya laki-laki. Kok perempuan nggak bisa nyerai, yang punya laki-laki, berarti kan mengekang perempuan. Ada lagi, mengapa kandung itu disebut wali mujbir, wali yang berhak memaksa anaknya nikah tanpa persetujuan. Ini kan tidak adil dan lain-lain. Ini biasanya orang nggak ngerti sejarah ya kan.
Jadi dulu lebih parah, terus sekarang kan istilahnya second opinion ya. Logika kita kadang-kadang nggak nyampe. Terus terang kadang-kadang logika kita nggak nyampe. Kasus yang sering muncul itu kan misalnya warisan. Warisan itu kalau Al-Quran hadulum saya 2:1. Ini di model selogika apapun tetap gak bisa diterima. Ada yang ngomong misalnya wanita ini dapat satu, laki-laki dapat 2. Mengapa? Karena wanita itu boros. Dari kecilnya boros. Dia itu daleman, pakai daleman. Sementara laki-laki itu cuma kata kolor aja bisa poli, bisa bal-balan. Jadi jatahnya laki-laki sudah dihabiskan dan mulai tubuh bibir, tubuh wedak, tubuh jeru-jeruan, sehingga ya jatah yang itu cukup malah untuk sito, ini ya terima. Ada yang logikanya ya perempuan itu kan dapat 1, laki-laki dapat 2. Perempuan kan bakalnya dapat laki-laki, berarti kan sama-sama 3. Itu juga gak masuk. Ada lagi yang logikanya perempuan itu kan gak wajib ngasih nafkah. Yang ngasih nafkah lagi, maka yang punya tanggung jawab lebih besar dikasih besar. Iya gak malu model piye iki kayak perempuan ini yang aku mesam cek ngadil. Tapi harus ngomong nih perempuan kok gak wajib Jumatan meneng enak. Nah ini isi yang ada ditarik nanti kurang lebih ya, sejarah-sejarah itu. Nah ini kan saya belum ngerti jenengan-jenengan ini kesempatannya kalau 1 bulan berapa kali, saya belum ngerti, sehingga konsep ini untuk di berapa kali setiap materi ini atau setiap materi ini seluruh yang ada ini langsung dikaji sedikit dari semua materi, kemudian diskusi atau bagaimana dan teknisnya saya belum ngerti. Monggo jenengan kalau mau usul monggo. Kira-kira pertemuan ini dulu, ini mau dibuat berapa kali? 1 kali, 2 kali, atau 3 kali, atau 4 kali dalam 1 bulan, monggo.